Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita melanjutkan ajakan umat Nabi Nuh kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya untuk tidak meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Jangan tinggalkan, jangan biarkan. Siapa Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr? Mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh yang sudah wafat, lalu dihidupkan dalam bentuk patung, ya, seolah mereka hidup kembali dalam bentuk patung. Apa tujuan awal? Menghormati, memuliakan, ya. Sementara dakwah Nabi Nuh siang malam setiap hari mengajak menyembah Allah satu-satunya. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh yang sudah mati itu. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Maka Nabi Nuh terus mengajak supaya menyembah Allah satu-satunya. Maka mereka mengantisipasi dakwahnya Nabi Nuh dengan mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini mirip apa? Mirip hari ini. Mirip hari ini ketika ada da'i sunnah, du'atus salaf untuk menyembah Allah satu-satunya. Jangan datangi kuburan-kuburan keramat itu. Apa itu Sunan Gunung Jati, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, dan seterusnya. Mereka orang-orang soleh yang sudah mati. Sudah biarkan. Ngapain diulang-ulang lagi? Kalau mau diingat-ingat nasihat-nasihat beliau, pelajaran-pelajaran beliau, bukan kuburannya. Sebab kalau benar mendatangi kuburan orang-orang soleh, mendatangkan berkah, bagus, penting, berpahala, tentu lebih berpahala, lebih penting mendatangi kubur siapa? Para nabi, para rasul, ya. Mendatangi kubur Nabi Ibrahim, mendatangi kubur Nabi Ismail, mendatangi kubur Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Lebih penting lagi, lebih bagus lagi. Kok Nabi nggak contohkan? Kok Nabi nggak contohkan? Bahkan Nabi tidak tahu kuburan Nabi Harun di mana, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemungkinan besar Nabi Ismail dikubur di Mekah. Kemungkinan yang sangat besar, walaupun tidak ada riwayat, ya. Karena beliau lahir di Mekah di situ. Dan beliau sebagai Nabi dakwah tauhid di mana? Di tempat kelahirannya. Antum masih ingat dialog Heraklius dengan Abu Sufyan yang membuat Heraklius ini takjub
dan ada tanda-tanda Heraklius beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan waktu itu masih kafir, masih menjadi musuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sedang, apa istilahnya, Mekah dan Madinah sedang, kalau istilah kita, gencatan senjata. Ya, kan ini terjadi setelah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Tiga-tiganya, tiga perang besar ini adalah perang antara Mekah dan Madinah. Intinya seperti itu. Perang antara pasukan Nabi alaihi salatu wassalam dengan pasukan Abu Sufyan. Nah, atas rencana Allah, Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Dan Heraklius sudah menerima surat dari Nabi alaihi salatu wassalam yang isinya tidak bertele-tele. Aslim taslam, salamun ala manittaba'al huda, aslim taslam. Salam bagi siapapun yang mau mengikuti petunjuk, masuk Islamlah agar kalian selamat. Kalau tidak mau, maka Anda menanggung dosa rakyat Anda. Ya. Penasaran Heraklius, ini siapa yang mengaku sebagai nabi, ini siapa? Kebetulan di Syam waktu itu, ibu kota Romawi hari itu Syam meliputi sekarang ini Urdun, Yordan, Lebanon, Palestina, ya, yang sekarang beberapa negara. Dulu cuman satu provinsi, Syam. Ya. Di zaman Umar akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin, Syam. Nah, bertemulah antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Mulailah Heraklius bertanya, apakah sebelum dia yang mengaku sebagai Nabi Muhammad itu, sebelumnya sudah ada yang mengaku sebagai Nabi juga di Mekah? Dijawab, enggak ada, belum ada. Dikomentari oleh Heraklius, kalau sebelumnya ada yang mengaku sebagai Nabi, berarti dia cuma ikut-ikutan. Kalau enggak, berarti dia jujur, betul-betul Nabi. Gitu. Ditanya lagi, kebanyakan pengikutnya itu orang-orang kaya, bangsawan, apa orang-orang miskin, rendahan, para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, kebanyakan pengikutnya adalah para budak, orang-orang miskin. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Kebanyakan pengikutnya pertama kali adalah orang-orang rendahan, para budak, bukan kaum bangsawan. Gitu. Heraklius bertanya lagi, apakah ada akhlak dia, perangai dia yang dibenci oleh kaumnya? Pembohong misalnya, penipu misalnya, pezina misalnya. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, enggak ada. Enggak ada. Ya. Adakah orang yang sudah masuk ke agama dia, masuk Islam, mengikuti dia sebagai nabi, lalu setelah itu keluar lagi murtad karena tidak puas dengan ajarannya? Ada apa tidak? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Luar biasa orang-orang kafir zaman dahulu, kafir tapi jujur. Tidak ada satupun yang masuk Islam lalu murtad karena kecewa dengan ajaran Islam. Enggak ada. Nah, salah satu pertanyaan Heraklius adalah, apakah dia datang dari luar? Misalnya datang dari Mesir, datang dari Madinah, kemudian merantau di situ mengaku sebagai nabi, apa asli penduduk Mekah?
Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, asli Mekah. Disitulah Heraklius berkomentar, begitulah para nabi, para rasul. Tidak ada yang didatangkan dari luar. Jadi betul-betul asli. Beda dengan ulama, kiai, ustadz, mubaligh, dai, nggak masalah. Ya, kita lihat di mana Imam Syafi'i lahir, di mana Imam Syafi'i belajar, di mana Imam Syafi'i bermukim, dan akhirnya di mana Imam Syafi'i meninggal. Beda negara kan? Kalau sekarang beda negara. Dan lain-lain, banyak sekali ulama seperti itu. Lahir di Syam misalnya, kemudian mukim di Madinah sampai meninggal di Madinah, nggak masalah. Adapun Nabi tidak. Seorang Nabi lahir lalu berdakwah di mana? Ya di tempat kelahirannya itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, cuman karena dizolimi, diusir, akhirnya beliau hijrah. Bukan beliau hijrah dulu kemudian dakwah di Madinah, tidak. Dakwah dulu di Mekah. Bahkan berapa tahun? 13 kan? 13 tahun, Madinah cuma 10 tahun. Lalu beliau wafat di Madinah. Ya. Dikomentari seperti itu. Para nabi, para rasul itu selalu berdakwah di tempat di mana dia lahir. Bahkan dikhususkan untuk kaum Samud misalnya, nabinya siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh kaum apa? Kaum Samud juga. Untuk kaum Ad misalnya, Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Hud termasuk kaum apa? Kaum Ad tersebut. Untuk Bani Israel siapa? Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun. Siapa mereka ini? Bani Israel juga. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Harun Bani Israel, Nabi Yahya, Zakaria, sampai kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya adalah Bani Israel. Ya. Khusus Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi terakhir ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Artinya siapapun yang hidup setelah beliau jadi Nabi sudah tidak boleh lagi mengikuti syariat Nabi Isa, mengikuti syariat Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sudah tidak boleh lagi. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Wa kadzalika ubadul qubur al-yawm. Ini ternyata bukan cuma di negeri kita ya. Di negeri beliau Saudi, atau mungkin beliau faham ya. Negeri Arab maksudnya, mungkin di Yaman, mungkin di Mesir. Di Saudi waktu itu mungkin ya, sekarang walillahil hamd sepertinya tidak ada. Wa kadzalika ubadul qubur al-yawm. Begitu pula para penyembah kubur hari ini. Banyak hari ini para penyembah kubur, cuman mereka enggak ngaku. Ya. Kami adalah penyembah kuburan, enggak. Mari kita sembah kuburan Maulana Malik Ibrahim, enggak. Mari kita sembah kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak bilang seperti itu. Tapi mereka menyembah, karena menyembah bukan cuma ruku, sujud. Masih ingat dialog Nabi dengan Adi bin Hatim? Ketika Adi bin Hatim tidak paham dengan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, bahwa orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani itu menjadikan para pendeta, pastor sebagai Tuhan. Arbabam min dunillah, selain Allah, Tuhannya adalah para pendeta, para pastor. Adi bin Hatim menyanggah, ya Rasul, kami belum pernah sholat, ruku, sujud untuk pendeta, pastor kami. Kenapa ayat Al-Quran mengatakan kami menyembah pendeta dan pastor? Dulu waktu aku masih Nasara,
bertemu pendeta, pastor, tidak menyembah. Nabi mengatakan, apakah para pendeta, pastormu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Dijawab oleh Adi bin Hatim, iya. Kalau itu iya. Allah mengharamkan babi, Allah mengharamkan khamar, dihalalkan oleh pendeta-pendeta kami. Kata Nabi, lalu kalian ikut menghalalkan? Dijawab, iya. Iya. Kemudian para pendeta, para pastor mengharamkan yang halal, nikah misalnya halal, diharamkan. Betul. Kalian ikut menghalalkan juga, mengharamkan juga? Betul. Tilka ibadatuhum. Langsung Nabi memberikan penekanan, tilka ibadatuhum, itu yang dimaksud kalian menyembah mereka. Ketika mereka mengharamkan padahal halal, kalian ikut mengharamkan, berarti kalian menyembah mereka. Hati-hati. Syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Maka jika hari ini ada seorang tokoh muslim menghalalkan riba, bunga bank, lalu kita ikut menghalalkan, berarti kita menyembah dia. Syirkut ta'ah. Ketika ada seorang tokoh muslim mengharamkan ta'addud misalnya, lalu kita ikut mengharamkan, berarti kita menyembah tokoh itu. Hati-hati. Syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Ya. Nah, mereka tidak merasa sedang menyembah kuburan. Padahal betul mereka sedang menyembah kuburan. Yaqulun, mereka mengatakan, la tadharunnal Hasan wal Husain wal Badawi wa ghairahum. Jangan kalian tinggalkan kuburan Hasan, kuburan Husain, kuburan Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain. Itu di tempat beliau, di negeri Arab. Di negeri kita beda lagi. Ada Sunan Anu, ya. Yang terkenal di kita dengan Wali Songo, ya. Ketika ada dai du'atus salaf mengajak mereka seluruh kaum muslimin, tinggalkan kuburan-kuburan itu, menyembahlah Allah satu-satunya. Menyembah Allah nggak harus ke kuburan itu, di masjid manapun yang terdekat. Nggak ada apa-apanya kuburan itu. Yang ada apa-apanya justru masjid yang terdekat dengan kita, makmurkan dengan sholat berjamaah 5 waktu. Bahkan lebih berkah mana kuburan apa telapak kaki ibu. Kuburan apa telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu jauh lebih berkah daripada kuburan siapapun. Lihat. Apalagi ibu kita sakit, sudah tua renta, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa cebok sendiri, kita mandikan, kita cebokin dan seterusnya. Keberkahan yang luar biasa. Sementara di kuburan-kuburan itu nggak ada keberkahan seperti itu. Ya. Bagaimana ada ziarah kubur wali, wisata apa itu? Religi. Dia tinggalkan ibunya yang sudah 80 tahun, 90 tahun yang tidak bisa ngapa-ngapain, dia titipkan ke tetangga mungkin, ke suster mungkin. Bodoh sekali dan salah sekali. Ya. Nah, mereka membela diri, mengantisipasi para dai yang mengajak mereka untuk menyembah Allah satu-satunya. Mirip. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Nasr, Yaghus, Ya'uq. Mereka bilang, jangan tinggalkan itu kuburan-kuburan wali itu. Ya. Jangan dengerin itu.
dai-dai salaf, bukan salaf ya, Wahabi ya. Dai-dai Wahabi jangan dengerin. Dia tidak tahu kehormatan para wali. Ya, dibungkuslah kalimatnya dengan kalimat bagus. Dia tidak bisa membedakan antara orang awam dengan wali-wali Allah. Mereka tidak memenuhi hak para wali. Ya, istilah-istilah mereka. Ya. Lebih wali siapa itu yang 9 itu? Apa? Abu Bakar, Umar, para sahabat. Tentu lebih wali para sahabat. Gak ada kuburan para sahabat didatangi berbondong-bondong. Bahkan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, ngantri para sahabat ke kubur Nabi, ada? Gak ada. Karena kuburan gak ada apa-apanya, gak ada keberkahannya. Yang ada apa-apanya, yang ada keberkahannya adalah masjid. Itu pun dengan beramal. Kalau ke masjid tidak beramal, ke masjid doang, ngadem, ya, karena AC-nya dingin, di rumah nggak ada AC, ya tentu tidak mendatangkan keberkahan. Tentu dengan beribadah, salat berjamaah, ada majelis ilmu di masjid itu. La tadharunnal Hasan wal Husain wal Badawi wa ghairahum. Jangan kalian tinggalkan kuburan Hasan, Husain, Badawi dan lain-lain. Haula'i lahum fadlun, mereka punya keutamaan. Ya betul, nggak salah. Hasan, Husain, Syekh Abdul Qadir Jailani betul punya keutamaan. Nggak ada yang membantah. Walahum makanatun, mereka punya kedudukan sampai di sini betul. Idbahu lahum, sembelihlah sapi, kerbau, unta, kambing untuk mereka. Ini dia. Mulai salah di sini. Adakah para sahabat menyembelih kurban, menyembelih kambing, sapi, unta di atas makam Nabi? Gak ada. Di atas makam Abu Bakar, Umar, atau yang mudahlah di Baqi, makamnya para sahabat, para tabi'in menyembelih kurban di atasnya? Gak ada. Wandaru lahum, dan bernazarlah untuk mereka. Maka terkenal nazar wali, nazar Syekh Abdul Qadir Jailani, nazar ini, nazar itu. Kalau anak kita sembuh dari penyakit ini, kita bernazar menyembelih sapi di kuburan Syekh Anu. Ini menjadi kebiasaan kaum muslimin yang jahil, yang syirik. Watufu bikuburihim, dan tawaflah di kubur mereka. Antum pernah lihat? Di Banten ada betul-betul tawaf, mutar. Entah 7 kali atau berapa kali. Betul-betul tawaf, dikelilingi kuburan itu. Bahkan di sebagian pesantren sambil menghafal Al-Quran. Sambil menghafal Al-Quran. Dan mereka bilang, beda. Menghafal Al-Quran di masjid, di rumah, biasa aja. Begitu dikubur sini, cepet hafalnya. Ya iya, dibantuin setan. Setan iblis senang orang itu menghafal Quran. Hafal apa sih? Kan yang bahaya kan faham. Yang penting mereka berbuat syirik. Biarin aja hafal. Yang penting mereka berbuat syirik. Ya, ini luar biasa iblis lihainya. Yang nggak berilmu, yang nggak faham, mengira, dahsyat ini. Saya menghafalkan di masjid, di rumah, di sekolahan, di pesantren, ya cuma dapat segitu. Diulang 10 kali, 15 kali, 20 kali, baru hafal. Begitu di kuburan ini, apalagi sambil muter, ya 3 kali baca hafal. Kadang 2 kali baca hafal. Dibantuin setan, iblis. Nggak ragu-ragu kita mengatakan iblis yang bantuin.
Karena apa? Iblis yang berkepentingan, sangat berkepentingan, ingin sekali kaum muslimin itu syirik. Itu kan perbuatan syirik. Ya. Walillahilham, ada seorang ulama, Ibnu Jauzi namanya, yang menulis kitab Talbisul Iblis. Dengan membaca kitab ini, tahu kita, begini rupanya. Begini cara iblis menipu kita. Cara iblis menggoda kita, rupanya caranya begini. Dan di situ dijelaskan oleh beliau, untuk ahli ibadah cara iblis menggoda begini-begini, ahli ilmu cara iblis menipu begini-begini, orang kaya begini-begini, orang miskin. Luar biasa. Ya, maka hanya orang-orang yang berilmu yang selamat dari tipuan iblis. Orang bodoh nggak ada yang selamat. Kecuali kalau orang bodoh ini dituntun oleh orang yang berilmu, dia mengikuti orang yang berilmu. Sebagaimana Mugis, Bariro, para budak di zaman Nabi tentu tidak sehebat kecerdasan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, ya kan? Tapi mereka selamat. Kenapa? Mengikuti Rasulullah, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar, mengikuti para sahabat. Ya. Wa tabarruku bihim, dan tabaruklah. Apa tabaruk? Mencari berkah di kubur-kubur itu. Maka terkenal di negeri kita apa? Ngalap berkah. Ngalap berkah di hadapan orang soleh dengan mendengarkan ilmunya, nasihatnya. Betul sekali. Ini ngalap berkah di kuburan. Di kuburan gak ada keberkahan. Keberkahan adanya sekali lagi di masjid, di majelis ilmu, di orang tua, mendatangi orang-orang miskin, kita bawa bantuan. Nah, itu berkah. Bukan di kuburan. Wala tuti'u haula'il jafat. Jangan ikuti orang-orang keras itu. Orang-orang yang alladzina yad'una ila tarki ibadatil kubur, yang mengajak kita semua untuk meninggalkan kuburan. Jangan ikuti, jangan dengerin. Ada peringatan, mereka ada tahdzir. Oleh karena itu sangat sulit para du'atus salaf untuk berdakwah, mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid di negeri kita ini sulit. Oleh karena itu, karena dakwah ini sangat-sangat sulit, jangan dipersulit lagi. Betul-betul sulit dakwah ini, jangan dipersulit lagi. Dengan perselisihan, ya, dengan gontok-gontokan, dengan fitnah, dengan ini. Kan dakwah ini sudah sulit sekali. Jangan dipersulit lagi. Ini malah dipersulit lagi. Ya. Dan mohonlah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah untuk keberkahan dakwah sunnah ini. Jangan berharap dari bagusnya penyampaian, kasih embel-embel dulu musik misalnya, atau yang enak-enak, jangan di masjid doang dakwah, itu di hotel-hotel. Intinya ingin dakwah berhasil tapi menyimpang dari sunnah, jangan. Udah lakukan dakwah dengan sebaik-baiknya, serahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dakwah sunnah ini menyebar di negeri kita ini, insya Allah akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, ya sudah. Kan dakwah sunnah itu bukan cuman hari ini. Bukan cuman hari ini. Insya Allah antum tahu siapa Ahmad Surkati, siapa Haji Sumane, Haji Piambang di Sumatera Barat, Imam Bonjol, mendakwahkan sunnah. Bukan cuman hari ini.
Artinya beberapa ratus tahun yang lalu sudah mulai. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki menyebar. Nah, kalau hari ini Allah menghendaki, yaitu kehendak Allah. Tidak usah kita bumbu-bumbui. Kita tidak usah pakai embel-embel. Wala ya'rifuna haqqal awliya. Ini dia. Mereka itu orang-orang Wahabi itu nggak tahu hak para wali. Para wali itu punya hak. Mereka nggak tahu. Kalau yang dimaksud walinya itu masih hidup, iya. Man adali waliyan adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang. Betul. Wali-wali Allah ketika masih hidup. Jangan kita sakiti mereka, jangan kita zalimi mereka. Ya. Tunaikan haknya sebagai orang soleh, orang yang berilmu. Nah, ini sudah wafat. Apakah masih punya hak? Tidak. Tidak. Kecuali doa sama dengan yang lain. Sama dengan ayah ibu kita doakan. Orang-orang soleh yang sudah meninggal sama kita doakan. Wal watiratu wahidatun. Modelnya sama, gayanya sama dengan apa yang diucapkan oleh kaum Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sama. Cuma namanya yang berbeda. Intinya sama. Mengajak kaum muslimin yang sama-sama berbuat syirik untuk tidak mengikuti para dai tauhid. Intinya sama. Al-hasilu anna an-naw' ats-tsani huwa tauhidul uluhiyah. Kembali kepada pembahasan awal kita, yaitu ini tentang tauhid uluhiyah. Syirik itu di tauhid uluhiyah. Di tauhid rububiyah jarang sekali, hampir-hampir enggak ada. Kecuali yang bodoh sekali ya. Ya bayangkan, sejelek-jelek Abu Jahal Abu Lahab masih mengakui bahwa pencipta jagat raya alam semesta adalah Allah satu-satunya. Jibril nggak ikut, Mikail nggak ikut. Itu keyakinan Abu Jahal Abu Lahab. Keyakinan yang benar dalam hal ini. Kesalahan Abu Jahal Abu Lahab bukan di situ. Di situ Abu Jahal Abu Lahab benar. Bahwa pencipta jagat raya alam semesta adalah Allah satu-satunya. Yang memberikan rizki adalah Allah satu-satunya. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah satu-satunya. Nggak ada yang lain. Lalu bagaimana Lata Uzza Hubal Manat? Enggak. Lata Uzza Hubal Manat itu cuman perantara antara diri kami dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribun Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu cuman mendekatkan antara kami dengan Allah. Kami ini orang-orang kotor, banyak dosa, bergelimang dalam maksiat. Sementara Lata Uzza Hubal Manat ini orang-orang soleh, orang-orang suci. Pantas sekali kita yang kotor untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha suci lewat orang-orang suci. Orang bodoh tentu akan tertipu dengan kalimat ini. Oh iya juga ya. Oh iya juga. Adapun orang yang berilmu, yang memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak. Allah sudah nyatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku ijabai. Nggak perlu perantara. Ya. Kalau toh ada perantara, tawassul, wasilah, maka itu adalah orang-orang soleh yang masih hidup.
Ada, betul. Caranya minta doa. Pak, anak saya sudah hampir 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Mohon doakan semoga anak saya segera sembuh. Lalu orang soleh ini berdoa memohon kepada Allah. Wasilah ini bolehkah? Boleh. Boleh. Kalau sudah meninggal nggak boleh. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah amal soleh, bukan orang soleh. Amal soleh. Ya, orang soleh, tapi kita tidak beramal, ya nggak bisa. Tiap hari jalan sama orang soleh, tiap hari makan bareng sama orang soleh, tapi dia jarang sholat, subuh kesiangan mulu, malah minum homer, berzina, berjudi, ya nggak dapat apa-apa. Cuman makan bareng aja sama orang-orang soleh tiap hari. Buat apa? Jadi akan mendapatkan keberkahan itu ketika kita beramal. Beramal soleh. Kalau tidak beramal ya tidak. Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah, bukan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Kalau mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, itulah Abu Jahal Abu Lahab. Benar. Ya. Artinya tadi, Abu Jahal Abu Lahab meyakini seyakin-yakinnya bahwa pencipta jagat raya alam semesta ini Allah satu-satunya. Yang menurunkan hujan, Allah satu-satunya. Yang memberikan rizki, Allah satu-satunya. Yang menghidupkan dan mematikan, Allah satu-satunya. Dari atas ke bawah. Dari Allah kepada makhluknya. Memberikan rizki, menurunkan hujan, menciptakan, gitu. Itulah tauhid rububiyah. Kalau uluhiyah, dari bawah ke atas. Dari kita semua makhluknya manusia kepada Allah. Apa? Menyembah, beribadah, berharap, ya, berdoa. Itu harus kepada Allah satu-satunya. Tidak boleh bercabang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besoknya ya Jibril, ya Jibril. Bolehkah? Tidak boleh. Itu syirik. Tidak boleh sekalipun kita memanggil-manggil, menyeru ya Jibril, ya Mikail. Enggak boleh. Ya Rasulullah, ya Musa, ya Ibrahim, ya Ismail. Tidak boleh. Syirik, haram. Ya. Wa tarku ibadati man siwahu, dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Apa tadi? Kuburan-kuburan itu. Ya. Walaupun meyakini sekedar perantara, ya, tidak perlu seperti itu. Wa hadza huwa alladzi ba'atsallahu bihi ar-rusul. Inilah kenapa Allah mengutus para nabi, para rasul. Ya, tujuannya seperti itu. Tujuan utamanya seperti itu. Wa anzala bihil kutub, dan Allah menurunkan kitab-kitab. Kama taqra'una fi hadhil ayat allati sami'tum kama fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan, yaitu mereka menyembah aku. Ya, itu saja. Malam ini insyaallah belum ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.